Arus mudik lebaran sudah mulai terlihat di sejumlah ruas tol. Langsung saja kita pantau kondisi lalu lintas di Cikatama dan di kilometer 72, ruas tol Cipali. Sudah ada Cesadini bersama dengan juru kamera Koel Joseph di Cikatama dan Teguh Adi bersama dengan Farisa Elvandini di ruas kilometer 72 tol Cipali. Kita akan menyapa rekan Cesa terlebih dahulu. Selamat malam Cesa, bagaimana pantauan arus mudik di tol Cikatama saat ini? Ya, selamat malam Dida dan juga pemirsa Berita 1 melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama kilometer 70 hingga malam ini masih terus lancar dan juga lengang. Walaupun saat ini kendaraan bermuatan besar seperti truk ini masih dapat melintas di ruas jalan tol. Seperti yang kita ketahui, seperti arus mudik tahun sebelumnya, kita ketahui ada ketentuan bahwa kendaraan logistik ini tidak dapat melintasi jalan tol ataupun non-tol pada jam-jam atau tanggal-tanggal operasional tertentu, yang mana pada tahun ini akan mulai diberlakukan esok hari, yang mana sesuai ketentuan pemerintah ini akan diberlakukan pada hari Jumat tanggal 13 Maret pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan juga nanti pada arus balik yakni pada hari Minggu tanggal 29 Maret pukul 00 waktu setempat. Dan ketentuan ini akan berlangsung atau dilakukan pada ruas jalan tol dan arteri sesuai pada SKB, yang mana termasuk di tempat saya melaporkan saat ini yakni ruas jalan tol Jakarta menuju Cikampek, kemudian juga Cikampek menuju Palimanan ataupun ke Kanci, dan juga Cikampek menuju Purwakarta dan juga Cileunyi. Perbatasan operasional ini berlaku bagi kendaraan angkutan barang yakni dengan kriteria mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, kemudian juga mobil barang dengan kereta gandengan, mobil barang dengan kereta tempelan, dan juga mobil barang yang mengangkut hasil galian seperti diantaranya hasil tambang dan juga bahan bangunan. Adapun beberapa jenis kendaraan angkutan barang yang masih diperbolehkan adalah mobil barang yang mengangkut komoditas BBM, BBG, pupuk, hewan ternak, dan juga barang pokok. Langsung saja pemirsa dan juga Dinda, kami akan menunjukkan bagaimana kondisi arus lalu lintas tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama, di mana pada malam hari ini terpantau lumayan lancar dan juga bahkan sepi pemirsa, di mana sejak tadi siang masih ada juga cukup banyak kendaraan seperti truk yang masih berlalu lalang dikarenakan memang ketentuan pembatasan adanya truk pada ruas jalan tol ini masih akan dilakukan esok hari pukul 12 siang. Selain itu dapat kami sampaikan juga seluruh gardu tol di Cikatama beroperasi dengan normal, tidak ada kendala, sehingga mungkin antrian yang berlangsung sekarang hanya sekitar 2 ataupun 3 mobil ke belakang. Kami juga dapat menyampaikan Jasa Marga juga menambahkan jumlah gardu dari 15 menjadi 22 gardu untuk dapat menerima lebih banyak kendaraan yang nantinya melintas dari arah Jakarta menuju tol Trans Jawa. Dan walaupun belum mencapai puncak arus mudik berdasarkan data dari Jasa Marga, per pukul 21:30 waktu Indonesia Barat ini sudah ada sekitar 23.000 kendaraan yang melintas meninggalkan Jakarta, dan juga ada sebanyak 21.000 kendaraan yang memasuki Jakarta. Dan apabila kami bandingkan dengan data volume kendaraan pada hari kemarin, ini belum ada peningkatan yang signifikan. Adapun jika kita melihat secara keseluruhan, Kementerian Perhubungan mengatakan mungkin nantinya pada puncak arus mudik akan ada sekitar 144 juta masyarakat yang melakukan perjalanan, di mana 50%
maksud kami 52% diantaranya ini merupakan masyarakat yang melakukan mudik menggunakan moda transportasi kendaraan roda 4 ataupun mobil pribadi. Tentunya ini akan akan terjadi peningkatan volume arus lalu lintas pada pekan depan, yakni di mana puncak arus mudik akan berlangsung pada tanggal 13 sampai dengan 14 Maret dan juga gelombang kedua pada tanggal 18 sampai dengan 19 Maret. Kami akan terus menantikan dan mungkin bagi pemirsa yang sedang melakukan perjalanan mudik pada malam hari ini bisa lebih hati-hati karena akan ada kendaraan bermuatan besar seperti truk yang masih berlalu lalang di ruas jalan tol. Demikian, Dida, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Cesa. Kita akan beralih ke Teguh. Selamat malam Teguh, bagaimana pantauan arus mudik di tempat Anda melaporkan saat ini? Dinda dan juga pemirsa, selamat malam. Kondisi pada Kamis malam di ruas tol Cikampek Palimanan ini tergolong ramai lancar. Kendaraan bersumbu 2 ataupun bersumbu 3, artinya kendaraan pribadi maupun kendaraan truk bermuatan berat ini masih bisa lalu lalang di sekitar ruas tol Cikampek Palimanan. Belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan, namun ketika esok hari akan ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan untuk kendaraan bersumbu 3, yaitu truk-truk bermuatan besar untuk tidak dapat melintas atau akan ada pengaturan lalu lintas pada esok Jumat 13 Maret 2026. Dinda dan juga pemirsa, juru kamera Berita 1 Farisa Elvandini akan menunjukkan kondisi terkini di ruas tol Cikampek Palimanan, terutama di sekitar kilometer 72. Dapat dilihat arus kendaraan menuju jalur tol Trans Jawa mulai menunjukkan peningkatan pada H-9 Lebaran 2026. Kalau misalnya tadi saya melihat data dari Jasa Marga, sudah ada sekitar 15.416 kendaraan yang melintas di tol Cipali hingga Kamis malam 12 Maret 2026. Kalau misalnya kita melihat data dari hari sebelumnya, angka ini mengalami lonjakan, di mana di hari sebelumnya hingga pukul 22.30 atau di pukul saya melaporkan saat ini, itu baru sekitar 10.000 kendaraan yang melintas di tol Cipali. Artinya lonjakan semakin meningkat menjelang Idul Fitri atau H-9 Idul Fitri ini. Kemudian kalau misalnya kita melihat distribusi arus kendaraan, mayoritas kendaraan yang bergerak ini menuju ke timur Pulau Jawa ini berasal dari Jakarta atau berasal dari ruas tol Jakarta nih, Adinda dan juga pemirsa, di mana kendaraan yang berasal dari Jakarta Cikampek ini mendominasi untuk melancong ke arah timur Pulau Jawa, yakni 9.400 kendaraan. Dan juga Adinda sedikit melaporkan terkait cuaca, ketika kami tadi melaporkan di pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, itu memang terjadi hujan dengan intensitas rendah, sehingga memang dari BMKG pun mengimbau kepada para pemudik untuk menjaga kondisi tubuh maupun kendaraan ketika hendak bepergian mudik, Adinda dan juga pemirsa. Dan sedikit informasi, kalau misalnya besok akan mulai diberlakukan rekayasa lalu lintas, yakni pembatasan operasional angkutan barang selama periode Lebaran 2026. Kebijakan tersebut akan dimulai pada esok hari pukul 12.00 hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, di mana pembatasan ini mencakup mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, serta mobil barang dengan kereta gandengan. Mobil-mobil tersebut esok hari tidak dapat melintas di sekitar ruas tol Cikampek ini, Adinda dan juga pemirsa. Kemudian untuk terkait dengan ganjil genap itu akan mulai diberlakukan pada tanggal 17 Maret mendatang, sehingga untuk rekayasa lalu lintas pada hari ini memang belum dilakukan, akan mulai diberlakukan pada esok hari. Adinda. Baik, terima kasih rekan Teguh Adi bersama dengan juru kamera Farisa
Farisa Elvandini melaporkan langsung dari kilometer 72 ruas tol Cipali. Dan sebelumnya juga ada Cesadini bersama dengan juru kamera Koel Joseph di Cikatama. Selamat bertugas kembali teman-teman, tetap jaga kesehatan dan hati-hati. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh